Bagaimana jika setelah sebulan penuh berpuasa, ternyata yang kita dapat hanya lapar dan haus? Bagaimana jika Ramadan berlalu, tetapi tidak ada satupun dosa yang benar-benar kita tinggalkan? Dan lebih menyakitkan lagi, bagaimana jika Allah tidak menerima puasa kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan sudah berjalan, kita sudah sahur, sudah berbuka, sudah tarawih. Tapi izinkan saya bertanya dengan jujur, sudahkah kita berubah? Allah Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa." Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. Tujuannya jelas, bukan lapar, bukan haus, tetapi takwa. Takwa itu penjagaan diri. Takwa itu rasa takut kepada Allah yang membuat kita berhenti saat tangan ingin berbuat dosa, saat lisan ingin menyakiti, saat mata ingin melihat yang haram. Sekarang mari kita jujur pada diri sendiri. Jika siang hari kita menahan makan, tetapi malamnya masih menonton yang haram. Jika kita tarawih panjang, tetapi emosi tetap meledak-ledak di rumah, di mana letak puasanya? Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan dosa, maka Allah tidak butuh ia meninggalkan makan dan minumnya." Hadis riwayat Bukhari. Perhatikan kalimat itu, Allah tidak butuh. Bukan berarti Allah menolak ibadah, tetapi Allah tidak menghendaki puasa yang kosong dari perubahan. Ada sebuah kisah nyata. Seseorang begitu rajin tarawih di masjid. Suaranya keras saat membaca doa. Ia selalu hadir di shaf terdepan. Namun di tempat kerja, ia masih menipu laporan, masih mengambil yang bukan haknya. Ketika ditegur, ia berkata, "Yang penting saya puasa." Inilah yang diperingatkan Nabi Muhammad SAW dalam hadis lain. Betapa banyak orang yang berpuasa namun tidak mendapat apa-apa kecuali lapar dan haus. Hadis riwayat Ibnu Majah. Naudzubillah. Puasa bukan sekedar ritual fisik. Para ulama menjelaskan hakikatnya jauh lebih dalam. Imam An-Nawawi menerangkan bahwa puasa yang sempurna adalah menahan seluruh anggota tubuh dari dosa. Bukan hanya perut yang menahan lapar, lisan menahan ghibah, mata menahan maksiat, hati menahan iri dan dengki. Imam Al-Ghazali bahkan membagi puasa menjadi 3 tingkatan. Puasa orang awam, yaitu menahan makan dan minum. Puasa orang khusus, yaitu menahan seluruh anggota badan dari dosa. Dan yang terakhir, puasa orang yang lebih khusus lagi, yaitu menahan hati dari selain Allah. Pertanyaannya, kita di tingkat yang mana? Jangan sampai Ramadan ini hanya ramai di masjid, tetapi sunyi dalam akhlak. Jangan sampai tadarus lancar, tetapi hati masih kasar. Jangan sampai status media sosial penuh ayat, tetapi kehidupan nyata penuh maksiat. Tanda Ramadan diterima adalah perubahan setelahnya. Emosi lebih terkendali, sholat lebih tepat waktu, dosa yang dulu rutin mulai kita tinggalkan. Kalau tidak ada perubahan, maka kita harus takut. Ramadan adalah madrasah. Jika setelah lulus kita tidak membawa ilmu, berarti ada yang salah saat belajar. Bayangkan, tahun lalu mungkin kita masih melihat wajah-wajah yang hari ini sudah berada di alam kubur. Mereka pernah berkata, "Ramadan depan saya akan lebih baik." Tetapi Ramadan itu tidak pernah mereka temui. Jangan tunda taubat sampai setelah Idul Fitri, karena tidak ada jaminan kita sampai ke sana. Mulailah malam ini.
pilih satu dosa yang paling sering kita ulangi. Putuskan, tinggalkan, minta ampun dengan sungguh-sungguh. Allah membuka pintu ampunan seluas-luasnya di bulan ini. Jangan sampai pintu itu terbuka, tetapi kita tidak masuk. Namun ada satu penyakit halus di bulan Ramadan. Merasa sudah cukup, merasa sudah tarawih, merasa sudah sedekah, merasa sudah aman. Padahal orang yang amalnya diterima justru semakin takut. Takut kalau niatnya tercampur ria. Takut kalau lisannya masih tergelincir. Takut kalau puasanya kurang khusyuk, karena Allah tidak melihat bentuk lahiriah kita, tetapi hati dan amal kita. Jika setelah berbuka kita kembali pada dosa yang sama, segera istighfar. Jangan biarkan satu dosa menarik dosa berikutnya. Ramadan masih ada. Selama nafas masih berjalan, pintu taubat masih terbuka. Jangan menunggu 10 malam terakhir untuk serius, karena bisa jadi kita tidak sampai ke sana. Perbaiki satu sholat yang sering ditunda, perbaiki satu hubungan yang retak, perbaiki satu kebiasaan buruk yang paling sering diulang. Perubahan besar selalu dimulai dari satu langkah kecil. Bayangkan jika bulan Ramadan ini benar-benar menjadi titik balik hidup kita, bukan sekedar ganti pakaian saat Idul Fitri, tetapi ganti kebiasaan, ganti arah hidup. Karena bisa jadi Ramadan inilah yang menentukan bagaimana akhir hidup kita nanti. Maka jangan menunggu hati terasa sempurna untuk berubah. Hati tidak akan sempurna tanpa dipaksa mendekat kepada Allah. Allah tidak menilai kita dari kesempurnaan, tetapi dari kesungguhan. Bukan siapa yang paling banyak amalnya, tetapi siapa yang paling jujur niatnya. Satu malam taubat yang tulus bisa menghapus dosa bertahun-tahun. Satu sujud yang paling khusyuk bisa menjadi sebab keselamatan di akhirat. Maka bangkitlah, perbaiki diri, dan jadikan Ramadan ini benar-benar berbeda dari sebelumnya. Semoga kita tidak termasuk orang yang hanya mendapatkan lapar dan haus, tetapi termasuk hamba yang keluar dari Ramadan dengan hati yang hidup dan lebih bertakwa. Mari kita tutup dengan doa. Ya Allah, jangan jadikan puasa kami sekedar menahan lapar dan haus. Jadikan ia puasa yang mengubah hati dan akhlak kami. Ampuni dosa-dosa kami, terimalah taubat kami, dan kuatkan kami untuk istiqomah setelah Ramadan berlalu. Jika ini Ramadan terakhir kami, jadikan ia Ramadan terbaik yang Engkau terima. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin amin ya robbal alamin. Nah pemirsa, sampai di sini akhir perjumpaan kita hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga video ini bisa menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.